Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha haitsu ma kuntum wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallah wa shadaqa rasulul karim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini saya dapat berkesempatan bersilaturahim dengan jamaah sekalian dalam rangka ceramah zuhur yang insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu materi, yaitu tak ada jalan buntu bagi seorang muslim. Materi ini sengaja saya pilih karena banyak di antara umat Islam saat ini sedang merasakan beban yang sangat berat. Bukan cuma karena saat ini bulan suci Ramadan diwajibkan oleh Allah untuk saum di siang hari dan disunatkan qiyamul lail pada malam hari. Akan tetapi beban seorang muslim ataupun seorang yang tinggal di Indonesia saat ini sangat berat. Terlebih sejak naiknya bahan bakar minyak, kita semua merasakan betapa beratnya ketika mungkin bagi bapak-bapak yang memberikan nafkah kepada para istri. Saat ini mungkin istri kalau disuruh beli belanja ke pasar bawa uang Rp50.000, mungkin pulang tidak bisa bawa apa-apa kecuali sayuran. Kalau bawa Rp100.000 pun kemungkinan pulang baru bisa bawa lauk dalam bentuk tahu atau tempe. Sementara dari sisi yang berbeda lauk pauk yang terdiri mungkin dari ikan, ayam atau daging. Kelihatannya kalau cuma untuk berdua bisa, tapi kalau sudah punya anak dua lagi 4, kayaknya bisa-bisa lama-lama istri kita bilang, bapak aja deh yang belanja. Karena memang berat sekarang beban. Dan saya merasakan seperti itu. Mengapa? Karena bila memiliki waktu, saya selalu mendampingi istri saya ke pasar. Saya juga ingin tahu, dan itu menjadi sebuah hal yang biasa. Karena waktu saya tinggal di Arab Saudi selama 8 tahun, memang yang wajib belanja itu laki-laki, bukan ibu-ibu. Di pasar itu tidak ada ibu-ibu dulu. Jadi yang belanja itu laki-laki. Jadi memang sudah terbiasa kalau saya belanja ke pasar. Maka dari itu saat ini pun selalu mendampingi istri saya untuk belanja ke pasar. Tahu benar sekarang daging sudah berapa 1 kilogramnya daging sapi? Luar biasa. Ayam yang dulunya belasan ribu sekarang sudah 50.000. Ikan, wah luar biasa. Saat ini hampir boleh dikatakan tidak ada yang murah. Kalau kita bicara matematis bisa stres kepada ini. Apalagi kalau bicara terkait dengan gaji yang kita terima per bulan. Itu kalau coba mau dibuat cash flow yang baik gitu dari yang kita terima per bulan, terus dibagi 30 hari, mana yang buat ongkos, mana yang buat anak, mana yang buat lain-lainnya, pulsa dan seterusnya. Itu nanti kalau dibagi 30 hari bisa-bisa mungkin baru pembagi 15 hari sudah habis. Ini beban yang berat yang saat ini dihadapi oleh khususnya umat Islam yang tinggal di Indonesia.
Belum lagi yang punya kebiasaan pulang kampung nanti tambah berat lagi ya. Akan berpikir ini mau naik apa pulang kampung ya, pesawat sekian harganya, mobil sekian harganya, dan seterusnya, sehingga beban-beban semakin berat yang sekarang ini dialami oleh kita pada umumnya. Nah, oleh karena itu saya ingin bukan menghibur diri sih sebenarnya, tapi ingin kita berkaca kepada kehidupan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kehidupan beliau? Banyak di antara kita yang selalu menyetir kehidupan Rasulullah yang serba pas-pasan. Banyak juga yang sering mengangkat kehidupan Rasulullah yang memang lebih senang digolongkan dengan kaum duafa atau orang-orang miskin. Tetapi kita lupa bahwa kejadian itu yang Rasulullah alami itu hanya pada saat ya beliau belum hijrah ke Madinah dan awal-awal beliau tinggal di Madinah. Apalagi kalau kita bicara tentang Rasulullah lapar, perutnya sampai diganjal dengan 3 batu. Nah, ini terjadi terakhir pada saat perang Khandaq, perang Parit. Jadi pada saat menggali parit, pada saat itu para sahabat karena suasana sedang paceklik, kurma belum saatnya untuk bisa dipanen, sementara musuh akan datang. Ide yang datang pada saat itu menggali parit, dan yang digali itu adalah lebih dari sekitar 2 atau 3 kilometer paritnya, dengan lebar yang tidak bisa dilewati oleh kuda, sehingga memerlukan tenaga yang sangat luar biasa. Makanya ketika ada sahabat yang mengeluh lapar, perutnya sudah diganjal dengan 1 batu, lalu Rasulullah memegang tangan sahabat tadi untuk memegang perut Rasulullah. Kalau kamu baru 1 batu, aku sudah 3 batu diganjal. Tetapi ingat, setelah itu Rasulullah SAW pada tahun ke-5 Hijriah, ke-6 Hijriah, ke-7 Hijriah, Rasulullah sudah mengatakan, al-ana nahzuhu wa la yaghzuna. Sekarang jangan kita mulu dong yang diserang lawan kafir, kita yang nyerang mereka. Jadi serangan terakhir orang-orang kafir Quraisy ke Madinah Al-Munawwarah itu adalah pada tahun ke-4 Hijriah, pada saat perang Khandaq, perang Parit. Pada tahun ke-5 Hijriah, Rasulullah sudah mulai menyerang orang-orang kafir Quraisy. Yang pertama kali adalah Bani Mustalik. Nah, pada saat itu setelah perang, maka Rasulullah mendapatkan harta rampasan perang. Itu tahun ke-5 Hijriah. Tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah SAW juga melakukan sebuah percobaan untuk datang ke Makkah Al-Mukarramah yang disebut saat ini terkenalnya dalam sejarah dengan perjanjian Hudaybiyah. Tahun ke-7 Hijriah, Rasulullah SAW sudah mampu menaklukkan yang biasa sekarang kalau banyak orang-orang itu suka mendengungkan terkait dengan Israel, yaitu Khaybar. Karena pada tahun ke-7 Hijriah, Rasulullah mampu mengusir orang-orang Yahudi yang sebelumnya pada tahun ke-4 Hijriah diusir dari Madinah, pada tahun ke-7 Hijriah diusir lagi dari Khaybar. Dan ketika Rasulullah menaklukkan Khaybar, maka harta rampasan perangnya itu sangat luar biasa banyaknya. Sampai Rasulullah SAW mampu menafkahi 9 istrinya tanpa ada yang kelaparan setelah itu, bahkan setelah beliau wafat. Berapa sih Rasulullah dalam menafkahi istrinya? Nah, ini dalam ekonomi syariah, ya kebetulan saya konsentrasi di situ di Universitas Indonesia. Itu dihitung, ternyata Rasulullah SAW menafkahi 1 istri untuk 1 tahun itu 80 wasak kurma dan 20 wasak gandum. Kalau dirupiahkan dengan harga tahun 2012, belum tahun 2013, itu totalitasnya adalah sekitar 112 juta rupiah lebih per 1 istri. Kalau dibagi 12 bulan,
dari istri-istrinya satu orangnya adalah 9 juta lebih. Itu setelah penaklukan Khaybar, dan setelah itu tidak pernah lagi ada istilahnya kekurangan. Jadi jangan selalu dikisahkan Rasulullah kelaparan, miskin. Bahkan ketika haji wada, Rasulullah SAW, kalau kita haji nyembelih berapa ekor kambing? Satu kan? Berapa duit harganya? Paling $100. Berapa yang disembelih oleh Rasulullah? Rasulullah menyembelih 100 ekor unta. Berapa satu unta? Satu unta itu adalah 4.000 real minimal. 4.000 real kali 2.500 rupiah berapa satunya? 10 juta atau berapa? Ya, silakan dihitung. Itu satunya, berarti kalau kali 100 berapa? Jadi saya ingin menyemangati diri saya dan juga jamaah sekalian bahwa seorang muslim itu seharusnya kita merujuk pada kehidupan Rasulullah, hidup dengan kehidupan yang layak. Mengapa? Karena Allah SWT sudah memerintahkan kita di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Nah, di sini, ya, disinilah yang perlu kita mungkin dalami kembali. Apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh Rasulullah sehingga sampai akhirnya beliau setelah wafat pun istri-istri beliau tidak ada lagi yang kelaparan, semuanya terjamin, ya. Tak lain adalah karena Rasulullah selalu berada di jalur dakwah. Rasulullah selalu berada di dalam jihad fisabilillah, yang diantaranya ada ghanimah, harta rampasan perang. Maka dari itu, kalau kita saat ini merujuk kepada kehidupan para Rasul, khususnya Rasulullah SAW, kebanyakan Rasul adalah orang-orang yang memiliki jiwa entrepreneur yang tinggi. Ya, Nabi Daud alaihissalam apa kerjanya? Pandai besi, seorang entrepreneur. Mengapa? Karena kalau mohon maaf, ya ini saya berceramah di lingkungan sebuah perusahaan. Mohon maaf kalau nanti para pernah. Soalnya kenapa? Karena kalau kita sudah bekerja di dalam sebuah perusahaan sebagai pekerja, biasanya itu sudah zona aman. Ya, karena sudah zona aman, biasanya kita sudah enak berangkat dari rumah jam 6, pulang lagi nanti jam 5 sore, ya setiap hari begitu aja. Ya. Tetapi coba kalau seorang entrepreneur, bahkan kadang mau tidur saja pun masih harus berpikir strategi, besok kira-kira harus bagaimana lagi. Ya. Bahkan ketika kekurangan modal, gimana lagi caranya? Ya. Itu seorang entrepreneur boleh dikatakan mungkin 24 jam, kalau bisa mengigaunya pun ya, sudah berhitung. Ya. Mengigaunya sambil berhitung. Ya, kira-kira nanti untung atau rugi besok dan seterusnya. Makanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu juga seorang entrepreneur. Doa beliau, Allahumma ja'al dunya fi aidina wa la taj'alha fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia cukup di tangan. Dicatat, ditulis, dihitung, dan jangan dimasukkan ke dalam hati. Karena kalau dimasukkan ke dalam hati, repot, ganggu konsentrasi. Maka dari itu kita lihat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu saat diminta berinfak, berapa yang diinfakkan? Seluruh harta cash yang dia miliki. Ini juga perlu diluruskan. Bukan semua hartanya, rumahnya dijual, ya dagangannya dijual, enggak. Yang dimaksud Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya untuk perang Tabuk pada tahun ke-8 Hijriah. Itu adalah seluruh dana cash yang dimiliki saat itu, tanpa mengganggu bisnis yang dia sedang jalani. Bukan berarti bisnisnya dijual. Ya, ini yang perlu dipahami oleh masyarakat. Jangan sampai nanti ingin ngikutin Abu Bakar Siddiq, akhirnya rumahnya juga dijual, mobil dijual untuk diinfakkan. Ya, bahkan Rasulullah sendiri ketika Mu'adz bin Jabal akan menginfakkan semua hartanya, dilarang oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, jangan. Lalu kata Mu'adz bin Jabal, kalau misalnya 2/3 boleh nggak Rasulullah? Kata Rasulullah, jangan. Bagaimana kalau 1/3 dari harta yang aku miliki ya Rasulullah, 1/3 pun itu
bin Jabal. Jadi seperti itu dia bertanya kepada Rasulullah SAW. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimahumullah. Untuk itu sebenarnya kita sudah memiliki sebuah contoh dari Rasulullah SAW dalam kita mencari kehidupan di dunia ini. Namun kenyataannya, ini kenyataannya dan ini tidak bisa kita pungkiri. Di Indonesia saat ini kalau disensus yang di bawah garis kemiskinan itu kebanyakan adalah umat Islam. Tidak bisa dipungkiri. Jadi sekarang kalau mungkin data BPS yang kita pelajari, mungkin sampai terkecil di kelurahan, cari yang paling miskin siapa? Orang Islam. Padahal dari rukun Islamnya saja sudah ada haji, sudah ada zakat. Kok miskin? Nah ini berarti kita masih perlu, kita perlu koreksi diri kita. Bukan rukun Islam yang dikoreksi. Akhirnya kita seorang Muslim tapi hanya mengerjakan 3 rukun Islam. Apa itu? Syahadat, nggak pakai modal. Salat, modalnya cuma asal untuk Allah. Lalu yang satunya lagi puasa, hemat malah. Sementara giliran zakat dan haji karena semuanya adalah memerlukan biaya tinggi, akhirnya kita tidak bisa melakukannya. Nggak dosa memang. Orang yang tidak mampu berzakat tidak dosa. Orang yang tidak mampu berhaji tidak dosa. Tapi rasanya sayang rukun Islam tinggal 3 buat diri kita seperti itu. Nah untuk itu saya ingin menyemangati diri saya dan jamaah sekalian dengan mengatakan tidak ada jalan buntu bagi seorang Muslim. Yang sekarang mengapa kita kadang mentok? Penghasilan sudah diupayakan di segitu-gitu juga, nggak pernah nambah misalnya. Itu tadi zona aman ini harus dikoreksi. Jangan selalu kita menganggap bahwa mudah-mudahan di sini gajinya di atas 10 juta semua, sudah cukup. Betul kalau kita misalnya mau bersifat qanaah dalam rezeki, betul itu bisa dikatakan cukup untuk kehidupan sekarang ini. Akan tetapi yang perlu kita pertanyakan lagi, zakatnya jadi berapa dong? Kalau gaji kita segitu berarti 2,5% kan baru sedikit zakatnya. Sementara fakir miskin di Indonesia banyak. Kalau kita gajinya cuma 10 juta berarti fakir miskin yang dibantu baru sedikit. Coba sekarang kita berpikir lagi bagaimana untuk menambah penghasilan. Maka kita perlukan sebuah cara lain, terobosan lain. Apakah buka usaha, ataukah buka konsultan, ataukah apa saja yang memang itu terkait dengan apa yang menjadi salah satu profesi kita. Ini penting. Mengapa? Karena pada saat satu masalah terjadi pada kehidupan kita punya backup. Karena dalam kehidupan tidak ada yang pasti. Seorang bisa di PHK, seorang bisa saja berhenti dari bekerja, seorang bisa saja terkena penyakit lalu tidak lagi mampu untuk bekerja. Coba kalau kita hanya berpedoman hanya dengan satu profesi, maka ini akan sangat sulit sekali. Saya juga memahami dalam setiap pekerjaan pasti di sana ada klausul. Kita tidak boleh bekerja double, bekerja di satu perusahaan tapi bekerja lagi di perusahaan yang lain. Tapi kita juga kan punya orang-orang yang kita percaya. Kita juga bisa menanamkan modal kita, atau kita juga bisa memfungsikan keluarga kita, istri kita, sehingga di rumah pun bisa melakukan sebuah aktivitas usaha. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, saya selalu teringat dengan apa yang terjadi pada Rasulullah maupun pada Rasul-Rasul sebelumnya. Banyak di antara kita yang mengatakan kita sudah mentok seperti ini, tapi saya selalu menolak kalimat tersebut. Saya selalu mengatakan tidak ada mentok dalam Islam selagi kita selalu berupaya untuk berjalan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama konsep Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran dan hadis. Dulu Nabi Musa alaihissalam menghadapi Fir'aun. Siapa yang tidak kenal Fir'aun saat itu? Dia memiliki segalanya. Dia memiliki apa saja yang dia inginkan.
Karena memang pada saat itu nggak punya saingan dia Fir'aun. Oleh karena itu, ketika pengikut Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun, sampai akhirnya mereka tiba di tepi Laut Merah. Ya, dikejar Fir'aun sampai di tepi Laut Merah. Apa kata pengikut Musa? Inna lamudrakun. Ketangkep deh kita, kebunuh deh kita. Mau kemana lagi? Di belakang Fir'aun, di depan laut. Maju terus nyebur, balik udah ada Fir'aun dan pasukannya. Ini biasanya kita juga sering mengatakan hal seperti itu. Waduh, di jalan buntu. Padahal kalau kita orang yang optimis, nggak boleh bilang jalan buntu. Makanya Nabi Musa alaihissalam pada saat itu belum tahu solusinya apa, dia juga belum tahu. Tapi apa jawaban Nabi Musa ketika pengikutnya mengatakan inna lamudrakun, kita bakalan kebunuh, kita bakalan ketangkap oleh Fir'aun? Musa langsung menjawab, dikisahkan di dalam Al-Quran, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Bersamaku ada Allah yang akan memberikan petunjuk. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala membiarkan kita mati di tangan Fir'aun. Kira-kira gitu loh bahasa kita. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk apa? Memukulkan tongkatnya ke laut, maka air terbelahlah ya menjadi 12 jalur. Tidak ada jalan buntu. Nabi Muhammad berdakwah ke Thaif bukan disambut tapi disambit. Ya, ketika beliau akan hijrah ke Madinah, dihalang-halangi, dikepung rumahnya. Tapi beliau tetap bisa keluar dari rumahnya. Bahkan beliau bisa singgah terlebih dahulu di Jabal Sur untuk mengatur strategi hijrah beliau. Sampai akhirnya pun beliau dengan selamat bisa sampai di Madinah Al-Munawwarah. Allah ada bersama kita. Allah selalu bersama kita. Kita aja yang selalu lari dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita aja yang tidak mau dekat-dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu maha kaya. Kadang giliran kita minta untuk dicukupkan, bukan mintanya kepada Allah, mintanya kepada selain Allah. Misalnya nih, kadang ada orang yang ingin jabatan, yang dideketin atasan. Giliran deketin atasan, apa yang terjadi? Kan harus bawa oleh-oleh, harus bawa buah tangan. Padahal ada yang kalau kita minta tidak perlu bawa buah tangan, tinggal langsung minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah masalahnya kita ini kadang tidak begitu meyakini tentang Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doa-doa kita. Maka dari itu sangat perlu memperhatikan waktu-waktu yang mustajabah, waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan kabulkan doa kita. Nah, hari Jumat misalnya, ya, ada waktu-waktu tertentu di mana Allah akan mengabulkan doa kita, dan kita harus yakin bahwa yang akan kita minta itu pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula pada saat kita berbuka nanti, itu juga termasuk saat yang mustajabah. Jangan karena kita lapar udah langsung saja ambil kita makanan. Akhirnya apa? Apa yang menjadi keinginan kita belum kita komunikasikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Komunikasikan. Dan hal lain lagi adalah kita sering kalau mau berdoa itu harus ngapalin dulu pakai bahasa Arab. Atau kalau mau berdoa pengennya dipimpin dulu baru berdoa. Padahal kalau doa dipimpin itu kita kan amin yang di belakang ya. Berarti yang paling enak siapa? Yang baca doa. Karena diaminin sama banyak orang kan, ya Allah kabulkan. Kabulkan siapa? Kabulkan yang baca doa. Nah sementara kalau yang amin, apa dapat juga? Ya mudah-mudahan dapat. Tapi udah pasti yang mimpin paling banyak dapatnya. Makanya kalau berdoa sendiri-sendiri aja itu paling ampuh, itu paling top. Itu kalau kita berdoa langsung kepada Allah. Ini ada anak-anak kecil yang memang pengen nilainya tinggi, dia tentu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terus berusaha. Jangan cuma berdoa saja, tapi berdoa terus mengikuti mana bisa nilai tinggi. Begitu pula bagi kita yang sudah dewasa, kalau memang kita menginginkan rezeki dari Allah Subhanahu wa
kita pun berdoa meminta kepada Allah lalu berusaha. Tapi yang ingin saya tekankan pada kesempatan kali ini adalah bahwa tidak ada jalan buntu. Dari setiap sejarah Nabi dan Rasul, setiap sejarah salafus saleh, setiap sejarah orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa, itu tidak ada satupun kalau kita melihat mereka memenuhi atau menemui jalan-jalan buntu. Imam Syafi'i ataupun Imam Malik atau siapapun termasuk Ibnu Taimiyah, Imam Ahmad bin Hanbal yang ketika di penjara, mungkin banyak orang yang mengatakan di penjara itu adalah sebagai sebuah jalan buntu. Tetapi berapa banyak para ulama yang bisa menyelesaikan ya buku-bukunya ketika mereka sedang berada di penjara. Tapi bukan karena kasus korupsi di penjaranya. Ya, ini di penjaranya benar-benar karena memang waktu itu orang-orang yang memang zalim yang memimpin sehingga tidak suka dengan para ulama salafus saleh. Tapi kalau di penjara karena kesalahan itu beda, ya, itu beda. Jangan nanti di generalisir. Yang saya maksud adalah sebagaimana para ulama juga pernah yang mengalami hal-hal sulit sampai harus berhadapan dengan penguasa dan di penjara, malah penjara itu akhirnya membuat mereka hafalan Qurannya menjadi bagus, bahkan kitab-kitab mereka bisa tuntaskan ketika berada di dalam penjara. Dan itu merupakan hal yang berulang hampir di setiap para alim ulama. Untuk kita yang hidup sekarang ini, saya ingin mengakhiri ya ceramah zuhur pada kesempatan kali ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan sesungguhnya orang-orang yang selalu berjuang di jalan kami, niscaya akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Ingat, di sini dikatakan dalam bahasa Arabnya subulana. Berarti bukan sabil. Kalau sabil itu satu, tapi kalau subul itu berarti banyak. Jalan-jalan kami. Maka dari itu, kalau memang kita menginginkan keberkahan di bulan suci Ramadan ini, manfaatkan waktu-waktu mustajabah untuk meminta kepada Allah apa yang saat ini belum kita dapatkan. Selama bulan suci Ramadan, kita akan segera nanti bertemu dengan Lailatul Qadar. Pasti Lailatul Qadar itu ada setiap tahunnya. Hanya saja kita tidak tahu di malam mana yang akan Allah turunkan. Berarti berupaya untuk mendapatkan Lailatul Qadar dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang belum kita dapatkan menurut kita saat ini. Tapi ingat, kita pun perlu menyiapkan diri kita untuk siap diijabahnya doa kita. Karena banyak di antara kita yang sudah berdoa tetapi kitanya belum siap untuk dikabulkan doanya. Salah satu di antaranya kitanya sholatnya saja masih kadang-kadang ya begitu deh. Saya ngomongnya gak enak. Ya, sahurnya saja kadang-kadang ya masih begitu deh. Gak enak juga gitu kalau diomongin. Ya, sekarang banyak warung tutup tapi tutup pakai apa namanya itu? Pakai hordeng. Ya, di dalamnya rame penuh banyak orang. Nah itu bulan Ramadan seperti apa? Padahal kalau kita lihat yang masuk banyak orang muslim juga. Nah itu namanya kalau kita berdoa itu kita juga belum siap untuk menerima apa yang kita minta dari Allah Subhanahu wa taala. Ya karena di sini juga banyak anak-anak. Kalau kita menginginkan nilai yang tinggi berarti kita juga perlu kerja keras dengan belajar. Apalagi kalau ingin kuliah ya di perguruan tinggi yang favorit. Bukan cuma sekedar kita rajin belajar, tetapi juga harus pandai berstrategi. Apakah memilih sekolah yang unggulan atau juga dalam yang berupaya agar jangan sampai nilai-nilai yang memang menjadi nilai yang memang tuntutan khusus dari apa yang menjadi keinginan kita itu kurang dari standar. Jadi apapun yang menjadi keinginan kita, ingat Allah selalu ada bersama kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man nasruhu min indillah." Kesuksesan tak ada lain selain datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah dan Anda tidak akan menemukan jalan yang buntu. Hadanallahu wa iyyakum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq.